Halo sahabat otomotif Keng Lur, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja tentunya. Jadi hari ini saya masih berada di parkiran ataupun di parkiran unit ya. Kita akan melihat unit kita yang ada di parkiran ini. Ada beberapa unit yang sedang parkir. Jadi kita akan lihat inspeksi teman-teman, ada berapa unit yang parkir di sini. Jadi vlog kali ini kita akan melihat itu satu itu accident, jadi kita nggak hitung. Ada berarti total unit ready 1, Iveco TW 1, 125 ini problem, jadi nggak ready teman-teman. Ready 123 yang ready ya. Jadi di bagian sini ada satu ready, breakdownnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6, 7, 8 teman-teman. 8 unit yang sedang menunggu perbaikan, ada 1 unit yang accident. Jadi vlog kali ini coba kita akan nge-vlog, kita lihat TI 89 ya. 89 itu Euro 3. Kita akan bikin video di Euro 3 dulu teman-teman. Jadi Euro 3 kemarin kita sudah Euro 5 ya, sudah melihat ataupun review bagian interior, khususnya cara pengoperasian instrumen cluster di Euro 5. Sekarang coba kita akan lihat untuk cara pengoperasian ataupun mengoperasikan cari ataupun error code ya teman-teman di Euro 3 ataupun Iveco 682 Euro 3 ini. Jadi untuk Euro 3 sepertinya sama ya, ketika teman-teman semuanya ingin melakukan ataupun pengecekan error code. Capek teman-teman. Jadi ketika akan mencari error code itu sama, untuk tombolnya tetap ada di sebelah kiri ini ya, sama seperti Euro 5. Jadi kemarin saya sudah jelaskan mengenai tombol ini, ada 4 tombol ya, ada atas, bawah, dan C itu untuk back, oke itu enter ya teman-teman. Jadi inilah tombol-tombol yang untuk nantinya pengoperasian di bagian layar monitor ini. Oke. Perbedaan untuk layar monitor teman-teman, untuk Euro 3 dia hanya monitor kecil saja, tapi kalau Euro 5 dia besar ya. Jadi perbedaannya itu. Terus fitur apa saja yang ada di Iveco 682 Euro 3 ini ya. Coba kita on kan dulu, masih bisa nyala atau tidak kunci kontaknya. Oke, masih nyala ya teman-teman. Jadi kalau dilihat dari sini untuk Euro 3 itu berbeda dengan Euro 5. Untuk konfigurasi layar monitornya juga jauh. Jadi untuk Euro 3 ini hanya saja untuk leveling bar untuk tekanan angin. Jadi kalau dari Euro 5 sangat berbeda sekali. Kalau Euro 5 ketika sudah di on kan itu banyak sekali parameter yang kita bisa baca. Cuman ketika Euro 3 ini apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama, ketika akan melihat HM ataupun horse meter ataupun kilometer, yang kita lakukan adalah tekan tombol C dulu. Nah, dia akan ke menu utama ya teman-teman. Jadi kita lihat yang tertera di sini adalah kilometer. Jadi yang atas ini di 84.151 km. Yang bawah ini adalah horse meternya ataupun jam kerja di engine ataupun jam kerja operationnya engine di 9079,4 jam. Jadi itulah jika teman-teman ingin mencari di mana posisinya. Terus kita akan tekan tombol atas ini, dia akan berubah, dan ini ada settingan yaitu length width, itu adalah bahasa, terus unit per kilometernya, tapi tidak begitu detail dengan dibandingkan Iveco 682 Euro 5 ya. Terus ada di vlog
Lalu diagnosis, ini adalah untuk cek error, tapi kebetulan ini cek errornya tidak ada, jadi bersih itu tanpa error ya. Mungkin hanya itu saja, lampu oke, terus alarm tidak ada, fuel konsumnya itu sudah di 222.000 enggak ding, oh iya 222.000 liter ya. Perkiraan segitu. Trip, terus fuel ekonomiknya di 9,9 liter per kilometer. Average speed, fuel speed, distancing. Jadi hanya itu saja mungkin yang bisa kita lihat. Terus ada parameter lagi, itu ada di atas ini adalah nanti tekanan oli ataupun pressure. Jadi tekanan oli engine ada juga. Terus di bawahnya adalah tekanan angin untuk pengoperasiannya. Oke, jadi hanya itu saja ya paling menu dari Iveco 682 Euro 3 ini. Jadi tidak sedetail dibandingkan Iveco 682 Euro 5 yang sangat detail untuk parameter readingnya itu. Tapi secara garis besar memang saya akui Euro 5 lebih detail. Kalau Euro 3 memang simple teman-teman, jadi tidak begitu detail mengenai parameter reading unit tersebut. Jadi ya itulah perbedaannya di Euro 3 ataupun Euro 5. Mungkin di bagian ini saja ya, mungkin kalau untuk sisi lainnya itu sepertinya sama ya dibandingkan dengan ataupun unit Euro 5 dengan Euro 3 ya. Tapi kalau secara parameter reading yang perlu kita baca itu berbeda teman-teman. Jadi untuk detailnya ya seperti itu. Terus ya di dalam interior kabin sepertinya sama, hanya perbedaan kalau Euro 3 ini masih ada tachometernya. Terus apalagi ya, ya itu saja sih perbedaannya. Kalau kita melihat dari monitor itu memang simple kalau Euro 3 ini ya, Iveco 682 Euro 3 dibandingkan dengan Iveco 682 Euro 5. Kita akan turun. Perbedaannya yaitu yang mencolok ada di bagian AdBlue. Jadi Euro 3 ini tidak menggunakan AdBlue ya. Jadi teman-teman yang mungkin masih apa mengenai AdBlue itu apa, jadi mungkin saya sedikit jelaskan salah satu fungsi ataupun AdBlue. AdBlue itu sebenarnya merek ya teman-teman. Jadi aslinya itu adalah cairan urea yang berfungsi sebagai menurunkan gas emisi ataupun gas buang dalam engine, yang dimana urea itu sifatnya nanti dia akan dispraykan di katalitiknya sana untuk mengurai si CO2 nya itu. Jadi makanya umumnya di Indonesia itu dia sebut adalah AdBlue. AdBlue adalah merek dari cairan urea tersebut, jadi merek yang top lah ya. Tapi kalau untuk Euro 3 ini ya tidak ada, karena memang dari gas buang engine dia langsung masuk ke muffler ya, langsung dibuang seperti itu aja. Jadi nggak ada untuk cairan ataupun katalitik yang dia akan menetralisir CO2 nya ataupun gas buangnya gitu ya. Jadi perbedaannya di Euro 3 dan Euro 5 itu hanyalah di AdBlue saja dan komponen engine. Kalau untuk komponen AdBlue nya bisa kita lihat di bagian sini ya teman-teman. Kita ada satu unit 125 ini sudah menggunakan AdBlue. Kita akan lihat untuk AdBlue nya itu seperti apa itu. Nah di sini ya, di sini adalah tangki cairan urea ataupun cairan AdBlue. Ini pun namanya juga AdBlue ya teman-teman, karena mungkin pabrikannya memang AdBlue. Nah, AdBlue. Jadi inilah tangki untuk penampung cairan urea ataupun cairan AdBlue
Jadi dari tangki ini dia akan diinjeksikan di katalitik sana, jadi menggunakan injektor ataupun nozzle untuk menyeprai nanti di bagian gas buang. Jadi dari engine dia akan masuk katalitik, dia akan diseprai menggunakan cairan urea ini ya teman-teman. Itulah perbedaannya antara engine Euro 3 dengan engine Euro 5. Sama juga dengan monitornya. Jadi untuk monitor dashboardnya juga yang tadi saya bahas itu sangat berbeda. Untuk Euro 3 memang tidak terlalu spesifik untuk menjelaskan detail dari parameter readingnya. Tapi kalau Euro 5 ini yang videonya sudah saya buat itu Bang, sudah dijelaskan ya mengenai AdBlue nya di bagian unit itu sendiri. Jadi lebih detail dan spesifik untuk bagian parameter readingnya. Baik, mungkin vlog kali ini cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa di vlog selanjutnya dan tetap semangat dalam bekerja dan berkarya. Salam otomotif, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.